Bahkan di dalam salah satu surah, ya, di dalam Al-Qur'an kita ada surah Asy-Syu'ara, ya, orang-orang penyair. Cuman tentu gaya bahasa syairnya Al-Qur'anul Karim tentu gaya bahasa syair yang sangat-sangat tingginya, ya, yang orang Arab yang paling ahli syair pun mengakui ketinggian bahasa syairnya Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam, di antaranya dua, ya, pemuka atau kepala kaum di Yasrib, ya, ketika didakwahi oleh siapa? Delegasi pertama Rasulullah ke Yasrib, Madinah, Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu an, Masya Allah, sebagai delegasi pertama. Kemudian mereka berbincang-bincang siapa yang harus didahulukan untuk didakwahi. Disebutkan oleh, ya, seorang sahabi yang dia bertemu Rasul di Makkah berhaji, kemudian menemani dakwah Mus'ab bin Umar di kampung halaman aslinya Yasrib. Maka kemudian dia katakan, wahai Mus'ab, kalau engkau dakwah di kampung kami ini, pegang dulu kepalanya. Ya, dua orang, yang dua orang ini memang ahli syair, yang kemudian Mus'ab bin Umar hanya bermodalkan Al-Quran yang begitu mulia syairnya, maka kemudian dia pun masuk Islam, dua orang ini. Maka kemudian kaumnya pun yang lain mengikutinya. Maka jadilah Yasrib menjadi kota mahjar hijrahnya Nabi dan para sahabat, berkat jasa siapa tadi? Mus'ab ibnu Umair dengan membawa Al-Quran yang begitu mulia. Maka antum insyaallah dan kita semua ke kampung halaman kita, kemanapun kita berada, ya, Al-Quran kita muliakan dan Al-Quran kita junjung tinggi, kita dakwahkan. Mudah-mudahan orang lain pun bisa menerima Islam dengan baik dan benar. Tayyib, para tulab jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada waktu tidak lama, ya, nanti insyaallah yang selesai matan wadduhahnya bisa kita berikan ijazah nantinya bagi siapa yang sudah hafal mutkin, ya, membacakannya dengan ghaib. Insyaallah kita akan berikan sanadnya kepada langsung penulis matan ini, ya, Syekh Arif Wardani hafizahullah taala. Taib, langsung saja kita akan kaji syarah satu persatu dari matan Muwadduhah ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Arif Wardani bin Muhrimin hafizahullah taala. Beliau beri judul dengan Matnu al-Muwadduhah. Muwadduhah sendiri kita tahu, ya, diambil dari kalimat wadih, ya, ada nahwul wadih, ya, nahwu yang jelas, wadih jelas, muwadduhah yang menjelaskan tentunya. Tentang apa? Penjelasan apa? Fi, mengenai ba'di, sebagian, tambihat. Ma makna tambihat? Sering dengar iklan dulu di pondok, tambihan lakum, ya, tentang peringatan, ya, koreksi, itu bahasa tambihat. Namun beliau sampaikan ini adalah fi ba'di, menunjukkan ini hanya sebagian, tidak semuanya, ya. Seorang dokter pernah menulis sampai 182 al-akhta', kesalahan-kesalahan dalam Al-Fatihah. Berapa? 182. Masya Allah. Saya ada PDF-nya itu. Silakan, jazakallah khair, yang mau mengkajinya, ya. 182 kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Dan di matan Muwadduhah kita ini hanya sebagian. Ya, kalau kita selesaikan 182 sebanyak 300-an halaman lebih, ya, mungkin tidak cukup daurahnya hanya beberapa jam, ya. Masya Allah. Kemarin matan Jazari berapa hari? 3 hari. Lah kalau 180-an kesalahan, tentu bisa lebih dari itu, ikhwah, ya. Nah, maka beliau katakan fi ba'di tambihatin fil Fatihah, di sebagian koreksi, ya, dalam surat Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan koreksi peringatan yang harus diketahui orang yang membacanya. Jadi tidak semuanya. 19 bait syair ini hanya sebagian, beberapa, bahkan sebagian kecil sekali jika dibandingkan satu kitab 182 kesalahan Al-Fatihah.
Namun ini saja kita ketahui dengan baik dan benar, insya Allah mudah-mudahan Al-Fatihah kita ya sudah ya paling tidak secara diroyah ya sudah terpenuhi, karena dalam membaca Al-Quran memang harus kedua-duanya sebagaimana hadis, ada ilmu secara riwayah dan ada ilmu secara diroyah. Inilah diroyah. Adapun riwayah ini yang paling terpenting ya. Secara riwayah bagaimana secara talaki kita bersama Syekh Al-Muqri, ini yang harus diutamakan ya. Daripada bagus dia secara diroyah, secara materi teori bagus, ternyata secara praktek di depan ustaz, di depan muqri, di depan syekh salah, maka tidak dianggap diroyahnya ya. Yang paling terpenting di mana? Talaki bersama syekh. Bayangkan ada seorang imam qalun, dia punya murid membacakan Al-Quran di depannya, padahal beliau sudah dalam keadaan pikun, tidak lagi bisa mendengar secara baik, bisa mensalahkan muridnya. Bayangkan itu. Ini guru pendengarannya sudah nggak baik, Gus, tapi murid membaca di depannya bisa tahu beliau ini keliru. Dari mana? Rahang-rahangnya ya. Karena kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran ini ya, yang paling terpenting adalah bagaimana seseorang dianya riyadatu mri'in bifaqih ya. Tidak ada yang mengetahui antara orang yang paham Al-Quran dengan tajwid yang benar dengan yang tidak, perbedaannya di mana? Kata Imam Al-Jazari, gimana bait syairnya? Sebelumnya gimana baitnya? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqih ya. Seseorang yang riyadhah, seorang yang sering membiasakan Al-Quran dengan tajwid ya, dia inilah yang bisa diketahui nantinya siapa yang ahli tajwid dan yang tidak ya. Makanya seorang imam qalun, masya Allah, dianya bisa melihat keliru, padahal pendengarannya kurang. Ketika tahu ayatnya ini, dia membaca misalnya rahangnya terlalu ihdinas siratal mustaqim, keliru, pendengarannya kurang baik, bisa dikatakan